Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Mulyasari, NPM-nya 1940 10 378. Saya dari kelompok 5 perilaku konsumen akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Nah, teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri atau self-development. Terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan ego, dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu ada teori pembelajaran MC Celan. Nah, teori pembelajaran MC Celan ini mengajukan 3 kebutuhan yang dipelajari melalui kebudayaan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, bervariasi, dan berkuasa. Nah, yang ketiga di sini ada teori 2 faktor Herzberg. Teori ini mengembangkan teori kepuasan yang disebut 2 faktor motivasi. Yang pertama yang terdiri atas membuat orang merasa tidak puas atau sebaliknya membuat orang merasa puas. Nah, yang keempat ada teori motivasi Herzberg. Nah, teori motivasi Herzberg ini mengembangkan teori motivasi 2 faktor, yaitu membedakan dari 2 faktor. Dengan membedakan dari 2 faktor yaitu faktor yang tidak memuaskan dan faktor yang memuaskan. Nah, yang kelima ada motivasi rata-rata. Teori motivasi rata-rata. Nah, teori ini lebih didasarkan pada fisiologi sehingga berorientasi lebih kognitif. Lalu selanjutnya ada kelebihan teori motivasi. Nah, kelebihan teori motivasi yang pertama ada perusahaan mengetahui bahwa konsumen berperilaku adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, yang kedua ada kebutuhan konsumen berjenjang sesuai dengan kebutuhan atau sosial ekonominya. Nah, yang ketiga ada perusahaan akan lebih mudah untuk memberikan alat motivasi yang paling sesuai untuk merangsang para konsumennya. Lalu selanjutnya ada kekurangan teori motivasi. Nah, kekurangan teori motivasi yang pertama yaitu kebutuhan manusia adalah berjenjang. Tetapi dalam kenyataannya konsumen menginginkan tercapai sekaligus, dan kebutuhan manusia itu merupakan siklus, artinya berputar. Nah, yang kedua ada walaupun teori motivasi ini populer, tetapi belum dicoba kebenarannya, maka untuk mengetahui kebenarannya atau tidak kita harus mencobanya terlebih dahulu atau menerapkannya terlebih dahulu. Nah, yang slide terakhir yang saya akan jelaskan ini tentang sasaran dan tujuan. Sasaran adalah hasil yang diinginkan dari perilaku yang didorong oleh motivasi, sedangkan tujuan adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan adanya kebutuhan dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan generik atau generic goals. Yang kedua ada tujuan pokok khusus atau product specific goals. Nah, ini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.